Hai, salam Papa Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Papa Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan setubuh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan dimanapun kami berada. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat 17. Di bawah perikop menyerbangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan pada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mula membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sesungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Fersi, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Ia yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka yang menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Ia yang menturun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam.
kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Yosua pasal 3 ayat 1-17 terkait perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan ini merupakan perjalanan yang cukup berat. Karena apa? Karena medan perjalanan ini sangatlah berbahaya. Untuk melewati sungai Yordan yang sedang meluap, sedang banjir melanda, mereka membutuhkan ketenangan, membutuhkan iman, membutuhkan keyakinan yang kuat untuk betul-betul mau dan siap melewati sungai Yordan itu. Ketika melihat itu sungai Yordan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan mengalami kegoyahan. Kita akan goyah terhadap penyertaan Tuhan. Tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan itu semua. Tuhan meminta bangsa Israel untuk menyucikan diri mereka sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan benar-benar mengikat tubuh dan pribadi serta pikiran mereka terhadap Tuhan. Itu sebabnya mendahulukan tabut perjanjian dengan Allah. Mereka menaruh Allah di depan perjalanan mereka sebagai pemimpin yang paling utama yang dapat menerangi, menolong mereka dalam perjalanan itu. Dan mereka betul-betul taat apa yang dikatakan Yosua, dan proses penyeberangan itu betul-betul berhasil sampai pada mereka melihat begitu besar keajaiban yang Tuhan buat di dalam kehidupan mereka untuk mereka dapat melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah langkah yang pasti, langkah dengan iman. Kenapa saya bilang langkah yang pasti dan langkah dengan iman? Ketika kita betul-betul beriman, segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah. Allah betul-betul menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Ia atas iman, kepercayaan kita. Saat kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan betul-betul menyertai kita, kita akan betul-betul percaya bahwa setiap langkah yang ada di depan kita, yang kita ambil, itu benar-benar atas penyertaan Tuhan. Jadi mari kita melangkah dengan iman, mari kita melangkah dengan pasti, melihat bahwa setiap badai yang ada di dalam kehidupan, kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melewatinya dengan rasa percaya, dengan rasa iman yang bertumbuh kepadanya. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak-Bapak Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.